Samsung Galaxy S20 FE 5G di akhir tahun 2022 ini HP bekasnya udah 4 jutaan dan barunya kira-kira sekitar 5,5 juta. Apakah masih layak dibeli? Yang pastinya masih layak dibeli. Kenapa? Ini dia alasannya. Mari kita langsung review si Galaxy S20 FE di akhir tahun 2022. Halo guys, semoga ketemu dari StepTech dan ya, mari kita langsung review si Samsung Galaxy S20 FE di akhir tahun 2022 dan untuk 2023 ke depannya. So, seperti biasa, kita bahas dulu si harga dan speknya ya. Untuk harganya kalian bisa beli di harga 4,6 jutaan kira-kira untuk yang second Snapdragon. Untuk yang baru Snapdragon, gue cari di Tokopedia itu sekitar 5,5 juta. Gue bakal taruh link keduanya di deskripsi. Dan di harga segitu tuh yang varian RAM 8GB, internal storage 128GB, yang pastinya ada microSD expansion. So, kalau misalnya kalian ingin beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh dua-duanya, linknya ada di deskripsi, tinggal dicek aja. Anyway, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset yang pastinya Snapdragon 865 5G, fabrikasi 7 nanometer plus, layar 6,5 inci Super AMOLED display, 120Hz, Corning Gorilla Glass 3, UFS 3.1, stereo speaker USB Type-C 3.2 OTG, ada NFC dan juga punya baterai sebesar 4500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 25 watt atau wireless charging sampai 15 watt. Oh ya, di HP ini juga ada Dolby Atmos ya. Tapi gue nanti bakal kasih tahu kenapa Dolby Atmos di HP ini kurang bagus. Di audio quality-nya nanti kita bakal bahas. Untuk sekarang kita bahas dulu aja si desain dan displaynya. So, desain sendiri. Bodi belakang ini sangat simple ya. Ini apa sih, nggak adopsi desainnya S20 series dengan kameranya yang warna hitam. Bukan warna hitam sih ya, ini kayak warna dark purple gitu. Yang gak nyatu sama si badannya ya, dia terpisah, nggak kayak S21 atau S22 yang pastinya. Tapi desainnya sendiri menurut gue cukup simple, dan di warna yang lavender ini, pink lavender, cukup bagus. Gue suka warna kayak gini, lumayan unik. Dan untuk si build quality-nya sendiri memang dia bodi belakangnya terbuat dari plastik. Wajar, ini karena FE ya, bukan versi flagship. Malahan, oh ya, HP flagship aja zaman sekarang kayak S22 sama S21 biasa, terbuat dari plastik ya kalau nggak salah. Dan untuk si frame samping, dia terbuat dari metal, ini S20 FE. Jadi memang kalau bisa dipegang di tangan, dia masih kerasa agak premium. Terus untuk si one-handed usage sendiri guys, ini cukup oke. Memang HP-nya cukup besar, tapi masih manageable lah. Memang ini agak sulit ya untuk one-handed, tapi masih bisa menurut gue. Karena di Android 12, gestur-gesturnya tuh untuk satu tangan di daerah bawah, jadi masih reachable. Dan untuk beratnya sendiri, buat yang penasaran, ini beratnya memang menurut gue pas banget untuk size-nya. Dia tuh beratnya ada di 190 gram, bisa kita lihat nih, 188. Ya, 150 gram aja kita buletin, 188 gram. Jadi ya, beratnya ini sangat pas banget ya. Gak enteng banget, tapi gak berat banget juga, tengah-tengah. Nah, terus untuk fingerprint, dia belum ultrasonic, yang pastinya masih optical. Dia itu fingerprint antar display, optical. Kecepatannya menurut gue memang bukan yang terbaik, tapi menurut gue cukup akurat untuk tangan gue, mau di kondisi sedikit basah atau kering kerontang sekalipun, masih bisa nge-scan dengan baik, gak ada masalah. Bisa kita lihat seperti di B-roll. Nah, terus untuk NFC, yang pastinya ada, dia tuh di daerah sini ya, daerah bawah sini. Kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTO, dia langsung nge-scan dengan baik. Keblem, kita pilih Tokopedia, dan langsung ngasih tahu saldonya. Scanning sendiri masih cukup cepat dan sangat akurat, masih kayak HP baru lah, 10 dari 10. Dan untuk kualitas layarnya ini kelihatan kalau versi FE. Nggak sebagus di Galaxy S20 biasa yang pastinya. View angle juga agak sedikit di bawah S20 biasa, dan juga kayak ada color fringing kalau misalnya kita goyang-goyang, kayak ada warna hijau sama merah gitu. Kayak di Google Pixel 6, tapi nggak separah di HP tersebut. Tapi ya, untuk kualitasnya sendiri, ini sih untuk harganya masih bagus banget menurut gue. Kerasa banget masih kayak pakai layar Samsung dengan warna yang super vibrant, enak dilihat, detail yang super sharp, dan juga overall layar kerasa clear banget. Dan untuk pemakaian outdoor, S20 FE juga bisa cukup terang, full brightness-nya. Bisa kita lihat tuh di B-roll, kondisi cahaya lumayan terang banget ya, terik mataharinya super banget. Layar masih cenderung kelihatan, gak gelap banget juga, dan masih sangat usable. Walaupun memang gak seterang S20 ya, tapi wajar, ini kan versi murahnya. Nah, next mari kita... Oh ya, gue hampir lupa sebelum kita masuk ke audio quality, gue hampir lupa di segmen yang sebelumnya. Touch delay. Gak ada masalah sama sekali ya. Gak ada touch delay sama sekali. HP Samsung yang pernah gue review semua nggak pernah punya masalah tersebut ya. Jadi nggak pernah ada masalah. Dan untuk haptic ini memang salah satu yang di nerf lumayan besar guys, gue bisa bilang. Dibanding sama S20, ini hapticnya jauh lebih jelek. Yap, jauh lebih jelek. Ini lebih kerasa kayak HP 2 jutaan lah kalau zaman sekarang.
kayak Redmi Note 11 ya kayak Redmi Note 11 ini haptiknya. Gak murah banget, tapi jauh lebih cheap dibanding kayak S20 atau Google Pixel 4a 5G atau 5. Nah, terus untuk si audio quality-nya, kita move on ke hal tersebut. Pertama, kita bahas audio quality via USB Type-C to 3.5mm karena dia nggak ada headphone. Ini menurut gue kualitasnya sangat bagus. Gue coba tes pakai IEM Moondrop 2 yang punya signature itu tuh kayak balance ke arah bright ya, si sound signature-nya. Terus gue matiin Dolby Atmos-nya. Itu suara kedengaran yang seharusnya lebih balance dan overall kerasa enak banget. Seperti Moondrop 2, sedikit bright kayak si IEM-nya yang inginkan sama si pembuatnya. Cuma memang kalau misal gue nyalain Dolby Atmos-nya, si Moondrop 2 bakal lebih bassy, tapi bakal nutupin crispy-crispy-nya suara instrumen sama vokal. Jadi ya Dolby Atmos-nya di HP ini menurut gue kurang bagus. Gue rekomen kalian matiin aja kalau misal kalian suka sound signature yang lebih ke arah balance. Kalau misal kalian bass head ya, silahkan nyalain. Tapi menurut gue mending dimatiin aja karena terlalu bleber menurut gue Dolby Atmos-nya. Balik lagi, full volume ini bisa keras banget juga ya, tanpa ada distorsi. Dan juga untuk si dual speaker-nya, ini juga support Dolby Atmos, tapi sama seperti di headphone-nya, gue rekomen kalian matiin Dolby Atmos di S20 FE. Karena ini di Dolby Atmos di speakernya bener-bener jelek banget guys. Ngebikin suara speakernya jadi sangat bumi. Suara vokalnya mau vokal perempuan sekalipun kerasa terlalu bassy. Dan overall gak enak didengar. Kalau dimatiin memang kalian butuh volume yang sedikit lebih tinggi ya daripada Dolby Atmos biasa. Tapi kalau bisa dimatiin dia suaranya lebih clear, lebih balance, dan bassnya juga masih ada dan kerasa lebih punchy di vokal. Untuk full volume, ini bisa keras banget juga dengan minimum distorsi. Ya, seperti yang gue bilang, gue rekomen untuk audio quality semuanya dimatiin Dolby Atmos-nya. Ini dia speaker testnya. Ini speaker testnya pastinya pakai Dolby Atmos dimatiin. Check it out guys. Nah, terus mari kita bahas si kamera quality-nya. So, kamera belakang dia triple kamera, main kamera 12 megapiksel f1.8, udah ada optical image stabilization. Kamera keduanya telephoto 3 kali optical zoom 8 megapiksel f2.4, dan kamera yang ketiga ini ultra wide f2.2 12 megapiksel. Sedangkan kamera depan dia itu 32 megapiksel selfie kamera f2.2 yang bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps dengan electronic image stabilization. Lumayan mantap. Dan untuk kualitas ketiga kameranya sih ini gue bisa bilang untuk di harganya masih sangat bagus banget guys. Dan yang pastinya sangat versatile karena dia ada 3 kamera ya, bisa berubah-ubah sangat cepat, no problemo. Tiga-tiganya juga dia punya kualitas yang sangat detail, dengan dynamic range yang sangat bagus, kontras yang akurat, dan juga warna yang vibrant banget. Walaupun memang agak sedikit terlalu vibrant daripada foto aslinya atau gambar aslinya. Tapi at least foto kelihatan sangat eye-catching dengan vibranisasi tersebut. Dan untuk kualitas night mode-nya, gue bisa bilang juga di S20 FE, main kameranya lumayan bagus, tapi nothing special. Ada satu kelemahan besar. Walaupun dia punya detail yang sangat sharp, terus dia punya kecerahan yang sangat akurat, jadi nggak kelihatan terlalu cerah atau terlalu gelap. Terus dia punya kontras yang cukup bagus juga, detail yang cukup oke. Cuma ini kalau misalnya ada kayak foto cahaya yang terang banget, dia bakal kayak ngedistorsi gitu, bakal ada kayak lens flare. Jadi kurang bagus menurut gue. Kalau misalnya ada kayak lampu jalan, itu bakal kelihatan banget lampu jalannya terlalu, bahasa Sundanya mah terlalu mencereng. Gue nggak tahu bahasa Indonesianya. So ya, agak kurang bagus untuk foto di cahaya yang terang banget di malam hari. Dan untuk foto selfie bisa kita lihat, dia walaupun megapikselnya besar, tapi menurut gue mediocre ya, nothing special. Foto cukup bagus lah, detailnya kelihatan sangat sharp berkat si megapikselnya. Tapi menurut gue, exposure-nya agak kurang bagus. Kalau objeknya tuh di belakang sinar matahari yang terang, dia bakal susah ngefokus ke subjek, bisa kita lihat. Dan untuk si video recording sendiri, dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps. Yap, memang belum bisa 8K kayak di S20, tapi siapa di zaman sekarang yang pakai 8K? Gak ada sama sekali, probably. So ya, 4K 60, 4K 30, dan Full HD 60 sampel videonya. Ini dia sampelnya. Check it out, guys. Guys, ini dia video recordingnya pakai resolusi 4K 60 fps. Dan yang keren, surprisingly cukup oke.
walaupun agak sedikit blown out. Bisa kita lihat ini untuk recording nggak ada itu ya, nggak ada limitnya, full audionya kalian bisa tes. Stabilisasi juga coba jalan. Agak sedikit ngezoom sih. Ini kalian bisa langsung ganti ke, oh nggak bisa adaptif ganti kamera ya, ganti lensa maksudnya. So ya, kalian bisa nilai gimana kualitasnya. Sekarang kita move on ke 4K 30 fps. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Bisa kita lihat dynamic range memang agak sedikit blown out, yaitu daerah awannya terutama agak sedikit terlalu terang daripada aslinya. Tapi overall untuk kualitasnya sendiri sangat high quality, sangat detail. Dan untuk stabilisasi kalian bisa nilai ya, kelihatannya sih bagus juga, audionya juga bisa nilai. Gue suspek sih audio Samsung selalu terbaik ya, tapi bisa kita lihat kayak gini kualitasnya. Dan dia itu untuk recording gak ada limit sama sekali, bisa infinite. So, mari kita switch ke 1080p 60 fps. Oke guys, ini dia video di resolusi 1080p 60 fps. Bisa kita lihat sangat smooth. Dan juga dynamic range kelihatannya jauh lebih itu ya, jauh lebih bagus. Gak terlalu terang banget awan daerah sini dibanding yang tadi 4K. Dan yang overall kelihatannya lebih clean sih. Walaupun memang detailnya di sacrifice dikit, tapi gue lebih prefer ini kayaknya kalau ingin dapat, kalau kalian ngevideo kayak langit gitu, ini lebih bagus kelihatannya. Dan ya, langsung aja kita moving on ke si gaming performance-nya. Let's go. So, gaming performance-nya, ini gue beli versi Snapdragon 865 5G ya, bukan yang versi Exynos. So, untuk si gaming performance-nya gue coba tes main Punishing Gray Raven. Itu di settingan max setting, semuanya rata kanan. Dan bisa kita lihat gameplay kelihatan super smooth, tidak ada stutter dan sangat stabil di 60 fps. HP-nya juga memang ini cepet anget ya, pas main sekitar 5 menit dia langsung anget. Tapi dia nggak sampai terlalu throttling yang parah. Masih nggak ada stutter dan masih smooth gameplaynya. Main lebih dari 30 menit sekalipun ini nggak ada performa yang turun yang berkelanjutan, masih sangat stabil. So overall menurut gue ini masih sangat enjoyable berkat Snapdragon ya, karena dia bukan Exynos. Cuma memang kalau misalnya kalian main game kayak Genshin Impact mungkin bakal lebih parah performance-nya. So next untuk rhythm game, kayak Bandori atau kayak di 4DJ ini nggak ada masalah sama sekali ya, nggak ada touch delay ataupun audio delay sama sekali. Terus juga yang gue rasa tuh, biasanya kan kalau di HP Samsung, kalau misalnya kalian nyalain Dolby Atmos, bakal ada audio delay. Tapi di S20 FE dengan Dolby Atmos nyala, untungnya nggak ada audio delay. Jadi kalau for some reason kalian suka audio quality yang boomy, kalian mau nyalain Dolby Atmos sambil main Bandori, ini masih bisa kok. Tapi gue nggak rekomen ya, karena Dolby Atmosnya ini shit banget. So, next untuk UI experience. Untuk sekarang, di tanggal gue nge-record, bisa kita lihat, Minggu, November tanggal 20, HP ini tuh disupport sampai Android 12 dengan One UI 4.1. Gue dengar HP ini bisa disupport sampai Android 13 sampai bulan Oktober 2023 dan security update-nya sampai 2024 mendatang. So, masih cukup future proof ya baterainya lagi. HP-nya menurut gue. Dan ya, untuk One UI sendiri sih memang gak ada masalah sama OS ini ya, menurut gue. Ya gue bisa bilang memang ini jauh lebih bagus dibanding MIUI. One UI sendiri juga dia memang sangat berat kayak MIUI, tapi at least dia punya optimisasi yang cukup baik, sedikit lebih baik dibanding MIUI. Jadi memang bisa kita lihat di S20 FE, mau ngelakuin apapun kayak buka aplikasi, multitasking, semua masih kerasa smooth dan snappy banget. Tapi mungkin ini juga gara-gara dia pakai chipset Snapdragon 865, bukan Snapdragon 888. Karena One UI itu punya heat management yang sangat agresif, gue rasa. Gue dulu pakai Z Flip ya, ini cukup cerita sedikit aja. Gue dulu pakai Z Flip yang pakai Snapdragon 888, itu Z Flip 3. Dan itu tuh HP navigasi OS aja cepet banget dalam throttling, karena chipsetnya sangat panas. Di HP ini memang pakai 865 lebih dingin, jadi sustainability performance-nya buat kayak day-to-day usage, kerasa jauh lebih baik dibanding 888, menurut gue. So, next sebelum kita masuk ke si baterainya, ada dua yang gue mau bahas. Untuk Wi-Fi, dia yang HDR1, banyak penasaran, gue udah download DRM-nya. Nih, dia di Wi-Fi R1 support HDR10 dan HDR10+. Nice. Dan untuk si Wi-Fi-nya sendiri, dia bisa support sampai Wi-Fi 5 GHz yang paling cepat yang pastinya, HP flagship, no shit. Bisa kita lihat 5G. Dan kalau misalnya kita coba tes koneksinya, ini gue bisa bilang koneksi speed-nya jauh lebih baik dibanding iPhone gue. iPhone gue tuh pakai Biznet 5G, kira-kira sekitar 90 MB up dan sekitar 120 upload. Kalau di sini jauh lebih baik nih, kita lihat ya.
ping 7, dan ya download speednya ini insane banget, 100 MB. Oh, turun sekarang. Apa mungkin mudah ya? Pas gue unboxing, kalau bisa kalian nonton, oh nggak never naik lagi. So ya, lupakan apa yang gue bilang, memang dia cepet banget ya, lebih cepet daripada iPhone gue. Di 189. Sheesh. Memang gue tuh mesen bisnetnya yang itu ya, paketnya yang 200 MB. Jadi bisa kita lihat, pretty much full speed to the max. Nice. Last but not least, mari kita saja bahas si battery life-nya. Baterai sendiri dia 4500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 25 watt. Nama fast chargingnya untuk Samsung dia namanya super fast charging ya. Nah, terus untuk ketahanan baterainya, One UI memang bukan yang terbaik untuk battery management ya, malahan salah satu yang terburuk. Di S22 itu punya banyak masalah banget baterainya gue dengar. Tapi di HP ini karena baterainya besar dan juga layarnya Full HD, jadi baterainya masih cukup bagus banget. Ini gue pakai dengan pemakaiannya cukup berat ya. Gue pakai di outdoor, full brightness, all day, terus main game sedikit. Ini bisa dapat SOT kira-kira sekitar 5 jam, bisa kita lihat dengan sisa baterai sekitar 19%. Kalau misalnya kalian mau lebih enteng, gue kalau nggak salah nge-record juga yang ini deh, yang hari sebelumnya. Yap, kalau misalnya kalian pemakaiannya enteng ya guys, kalian bisa dapat sekitar segini nih. 6 jam 22 menit. Ini tuh 6 jam 22 menit itu kalau nggak salah kemarin gue sisa baterainya sekitar 30%-an. Itu hanya sosial media dan non-YouTube aja, nggak ada game sama sekali, dan brightness-nya di sekitar 50% sampai 30%-an, karena gue di indoor terus. So, baterai masih sangat solid banget. Dan untuk si charging speed-nya juga ini sangat solid ya. Pakai charger 25 watt, ngecas dari 18% sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 19 menit. So, in conclusion, apakah HP ini worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini atau di 2023 mendatang? Menurut gue sih ini masih super worth it banget guys. Apalagi sekarang harganya kan murah banget ya, 4 jutaan second, 5 jutaan baru. Ini masih sangat worth it banget. S20 FE Snapdragon menurut gue di harganya punya chipset yang masih sangat powerful dan juga the best menurut gue dibanding 888 dengan 865 ya. Itu chipset yang gagal menurut gue. Terus dia punya layar 120Hz, kamera triple yang sangat remarkable banget di harganya, dan juga overall paket yang menurut gue worth it banget. Oh ya, gue hampir lupa, ini barang resmi yang pastinya. So, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian mau wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi dua-duanya. Cuma segitu aja video reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada video kelewat. Seperti biasa, jangan lupa like dan subs. Thanks for watching, we'll see you in another video.